Sebelum kita melaksanakan coaching ya, apa baiknya saya bertanya dulu kepada Bapak mengenai nanti pada saat coaching nanti dengan coachingnya itu harus sudah sesuai dengan alur kita, kemudian pertanyaan-pertanyaan pun harus berbobot, kemudian nanti bagaimana nanti saya lihat si coach ini merespon pertanyaan dan coachnya itu, kemudian intinya harus sesuai dengan prinsip coach itu sendiri, misal dengan pemikiran gitu ya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, terus selanjutnya yang saya akan tanyakan nih untuk memulai nanti, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan. Nah, ini yang pertama adalah present, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan bobot ya. Oke. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak poin ini kembangkan secara spesifik di dalam kegiatan pada saat nanti Bapak melakukan coaching. Ya. Secara spesifik kompetensi yang akan saya kembangkan ini diantaranya yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu saja Pak. Mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak ya, indikator apa yang nanti akan Bapak inginkan pada proses coaching hari ini? Baik. Yang saya inginkan dari coach ini yaitu coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, udah saya catat ya Pak, keinginan Bapak untuk persiapan coach ini udah saya catat. Mudah-mudahan nanti perjalanannya pada saat coaching dengan coach ini berjalan dengan baik, kemudian dapat menemukan solusi yang baik dari permasalahan si coach ini. Mudah-mudahan lancar dan baik gitu ya hasilnya nanti. Mungkin itu kita lihat nanti Bapak melakukan coaching sambil saya dampingi nanti. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu sehat Pak? Alhamdulillah. Oh iya, dengar Ibu ada yang mau disampaikan ya? Iya betul Pak, ada yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Oke. Kalau mau disampaikan ini ya, kira-kira ini ada waktu sedikit ya. Oke, kita cukupkan 15 sampai 20 menit saja ya untuk kita ngobrol. Oke, silakan Bu yang mau disampaikan. Jadi gini Pak, di sekolah saya masih ada guru yang masih memberikan hukuman kepada siswanya. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, guru tersebut langsung memberikan hukuman. Menurut saya itu tidak sesuai dengan disiplin positif yang seharusnya sudah diterapkan di sekolah Pak. Oh gitu ya. Nah kalau saya garis bawahi ya Bu ya, permasalahan Ibu berarti ini karena masih ada guru yang masih memberikan hukuman Ya. gitu ya. Padahal itu tidak sesuai dengan itu ya. Terus kira-kira nih, percakapan hari ini ada yang ingin Ibu dapatkan? Iya Pak, jadi dari percakapan ini sih saya menginginkan adanya perubahan agar di sekolah tidak lagi diterapkan hukuman bagi siswa yang melakukan kesalahan. Jadi tidak ada lagi guru yang memberikan hukuman kepada siswa baik itu secara fisik maupun verbal. Oke ya Bu ya. Jadi yang Ibu harapkan ini dari percakapan ini tidak ingin adanya hukuman ya, baik itu secara fisik maupun verbal gitu ya Bu ya. Oke, kira-kira ini perubahan apa nih yang Ibu bisa lihat atau ingin didapatkan? Saya ingin guru-guru itu memahami disiplin positif yang seharusnya
seharusnya diterapkan di sekolah. Seperti misal ketika anak melakukan kesalahan, ya tidak dengan hukuman tapi melakukan restitusi seperti itu. Anaknya dipanggil terus digali kenapa anak-anak tersebut melakukan hal yang menurut kita itu adalah kesalahan. Karena kan setiap tindakan anak itu pasti ada tujuannya ya Pak, dan itu yang tidak kita ketahui oleh guru. Makanya guru, saya inginnya gitu ya, guru-guru itu seharusnya menggali tujuan anak-anak itu kenapa mereka melakukan itu, sehingga solusinya bisa dipecahkan berdasarkan anak-anak ini. Jadi yang disampaikan tadi ini tentang hukuman kepada siswa dan penerapan budaya positif ya kepada siswa. Nah itu dalam kondisi ideal kan itu kira-kira sudah sampai 10 level 10 ya, level 10. Nah kondisi sekarang itu kira-kira di sekolah ibu sudah level berapa Bu? Sepertinya masih di level 6 ya. Level 6 ya Bu ya. Iya. Nah dari kondisi sekarang ini di level 6 kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa Bu agar terjadi perubahan yang signifikan gitu? Kalau di awal-awal menurut saya ke level 8 juga sudah lumayan ya Pak ya. Jadi naik 2 juga sudah cukup bagus lah karena di awal-awal penerapan. Oke Bu ya. Dari level 6 ke level 8 ya Bu ya. Nah kira-kira usaha yang akan Ibu lakukan ini untuk menciptakan budaya positif terutama menghilangkan tadi hukuman para siswa, apa sih perubahannya yang akan dilakukan? Yang pertama tentunya saya harus memberikan contoh gitu ya Pak. Artinya saya secara pribadi tidak akan memberikan hukuman kepada siswa, supaya itu juga dilihat oleh guru-guru yang lain seperti itu, bahwa oh beda ya ketika kita memberikan hukuman dengan tidak, efeknya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sebetulnya ingin memberikan praktek baik gitu ya, berbagi praktek baik ketika saya sudah melakukan nih Pak. Lalu saya akan berbagi praktik baik itu. Ternyata dengan tidak memberikan hukuman bukan berarti anak juga tidak bisa disiplin seperti itu, tapi caranya yang kita ubah seperti itu. Oke Bu ya. Seperti tadi memberikan contoh gitu ya Bu ya. Terus memberikan praktik baik tentunya kepada ibu dan bapak guru ya. Ya, sehingga tidak memberikan hukuman lagi nih ya. Kira-kira nih selain memberikan contoh praktik baik, ada yang strategi yang pernah Ibu lakukan di sekolah? Strateginya saya hanya ngobrol sih Pak, ngobrol dengan rekan-rekan sejawat yang memang dekat gitu dengan saya. Terus kami berdiskusi, saya mengajak diskusi kepada rekan-rekan tersebut tentang dampak hukuman itu seperti apa gitu, supaya ya sedikit banyak bisa membuka paradigma gitu ya Pak tentang hukuman itu. Baik Bu ya, berarti Ibu sebagai contoh praktik baik, terus mengobrol dengan rekan sejawat ya Bu ya, dengan guru. Nah dari itu yang Ibu lakukan selain contoh juga praktik baik, kira-kira yang mana Bu ya yang akan lebih nyaman, kelihatannya lebih nyaman dipraktekkan terus teman-teman di sekolah, lebih nyaman dengan adanya apakah Ibu memilih contoh atau praktik baik, ini yang mana Bu? Sepertinya memberikan contoh ya. Memberikan contoh itu kan kita tidak menggurui, tapi orang lain bisa melihat ketika itu berdampak begitu kepada siswa kita. Oh gitu ya. Nah bagus sekali ya Bu ya. Terus kira-kira ini rencananya kapan Bu ya akan dilakukan? Secepatnya Pak, karena masalah ini kan termasuk yang ya. Jadi saya akan melakukan itu ya secepatnya, karena saya sudah belajar tentang disiplin positif, maka saya akan menerapkan itu ya mulai dari sekarang seperti itu. Oke ya. Dari percakapan hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari hasil tadi percakapan saya, mulai dari saya bercerita tentang guru, salah satu guru di sekolah saya yang masih menerapkan hukuman, sampai di akhir ini saya akhirnya mendapatkan sebuah solusi bagaimana saya bisa mengubah sedikitnya gitu ya Pak, memberikan perubahan di sekolah agar hukumannya tidak diterapkan lagi. Dan tadi ternyata ya harus dari saya sendiri, ya mulai dari hal
gitu ya, sudah ada gambaran untuk melakukan yang terbaik tentunya di sekolah ibu dengan memberikan praktek baik gitu ya, atau memberikan contoh tadi, dan juga mendapatkan solusi ya dari hasil diskusi kita hari ini. Oke, cukup sekian saja Bu ya. Ya Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Solehin. Waalaikumsalam Pak. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Nurul ya. Sudah. Sebelum nanti saya kasih informasikan sesuatu hal mengenai selesainya kegiatan coaching dengan Bu Nurul ini, ada beberapa yang akan saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak tadi pada saat coaching dengan Bu Nurul terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, dari coaching tadi ya Pak ya, saya sudah melakukan coaching dan dengan sesuai dengan alur kita ya. Terus diantaranya kan ada menanyakan tujuan, identifikasi dan rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menemukan masalahnya sendiri. Permasalahan dan solusinya sudah dia dapatkan. Oke, baik Pak Solihin. Menurut saya juga tadi yang saya lihat proses berjalannya coaching dengan Bu Nurul, alur juga sudah terlihat alur petanya, kemudian Bu Nurul juga sudah berusaha untuk menjawab dari pertanyaan Bapak. Intinya sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita selesaikan kegiatan ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari kegiatan coaching tersebut? Apa ya? Kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara ini yaitu ingin lebih memahami alur kita Pak. Alur kita ya. Sehingga nanti bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, good job. Itu mungkin ya Pak Solehin, kita sampai saat ini mudah-mudahan kedepannya nanti Pak Solehin juga bisa melakukan coach untuk lebih baik lagi dengan coach yang lain gitu ya, selain dengan Bu Nurul. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk depannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Baka. Waalaikumsalam Bu Nurul. Gimana hari ini Pak, sehat? Alhamdulillah baik Bu Nurul dan masih tetap bersemangat. Mantap Pak, semangat ya. Nah Pak, sebelum memulai coaching nih, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Pak ya. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk hari ini. Jadi untuk coaching kali ini nanti Bapak bersama coachingnya, saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Lalu apakah nanti coachingnya sesuai dengan alur kita atau belum? Dan saya juga akan melihat nanti bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan Bapak. Seperti itu ya Pak ya. Jangan lupa juga Pak, disesuaikan dengan prinsip coachingnya, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap. Gitu ya Pak ya. Nah pertanyaan pertama nih Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Gini Bu Nurul, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kegiatan coaching ini, yang pertama itu lesson, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu ya. Oke, baik. Lalu kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik nih dari yang tadi tiga yang Bapak sebutkan, yang ingin diobservasi? Oke, yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot itu tadi. Jadi dua. Dua. Ya, dua
Kemudian yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya itu menginginkan nanti dengan psikoci ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga bisa menemukan langkah-langkah yang konkret gitu ya untuk mengatasi permasalahan psikoci ini. Ya, baik. Jadi sudah saya catat ya. Sekarang demikian dulu nih Pak observasinya. Siap. Sekarang silakan Bapak nanti coaching dengan coachingnya. Setelah itu nanti kita ngobrol lagi Pak ya. Siap. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Solih. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bapak juga? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Bapak ada yang ingin disampaikan sehingga Bapak menghadapi saya. Iya Pak, betul. Ini ada yang mau disampaikan sama Bapak. Kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan? Mungkin kita nanti pada suatu ngobrolan cukup 15 menit sampai 20 menit. Kira-kira apa yang akan diobrolkan ke Bapak? Ya begini Pak ya, di sekolah saya ini kan setelah saya perhatikan dari tahun ke tahun ini pembelajaran begitu-begitu juga. Itu penyampaian masih konvensional, ceramah lagi gitu. Guru tidak tidak mengembangkan kreativitasnya dengan menggunakan media misalnya. Jadi masih ceramah susah seperti itu. Jadi pembelajaran kurang bervariatif. Baik, berarti di sekolah Bapak ada beberapa rekan tentunya yang masih menggunakan pelajaran konvensional atau kurang variatif. Betul Pak? Oh, Pak. Gitu. Jadi di sekolah saya ini masih kurang bervariatif sih, beberapa guru gitu ya, bahkan sebagian besar guru pembelajaran seperti itu. Pembelajarannya, model pembelajarannya pembelajaran lama gitu ya. Oke, paham. Kira-kira kegiatan hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Ya, dari percakapan hari ini tentunya ingin adanya perubahan khususnya bagi guru di sekolah saya ya Pak ya. Itu terutama dalam penyampaian materi pembelajaran. Baik. Pak Solihin, harapan atau yang ingin Bapak rubah atau dalam kegiatan ini perubahan apa dalam kegiatan sesi ini? Dalam sesi ini saya ingin adanya perubahan misalnya yaitu dalam hal penyampaian metode, terus ada model dan media pembelajaran. Tentunya media pembelajaran yang lebih bervariatif itu Pak ya. Misalnya menggunakan media dalam pembelajaran, bahkan seperti kuisis ya yang sekarang lebih marak digunakan oleh bapak ibu guru tentang pembuatan soal misalnya ya, tentang atau barangkali ini membuat slide PowerPoint juga itu sudah lebih cukup gitu ya. Oke, bagus idenya. Tadi yang disampaikan oleh Bapak mengenai model-model yang lain itu sudah cukup bagus dan bervariasi. Kira-kira di sekolah Bapak dalam posisi itu kondisi yang idealnya Bapak ada di level yang tetap? Kalau saat ini sih masih di level 5 sih barangkali ya, seperti itu masih di level 5. Di level 5 ya Pak ya? Oke. Di kondisi yang sekarang nih, kira-kira di level berapa Bapak bisa meningkatkan? Kalau ke level yang lebih tinggi lagi itu dirasa masih sulit ya. Tapi kalau dari level 5 ke level 7 ya masih bisa dilakukan sih ya untuk perubahan level 5 sampai level 7. Siap. Berarti level 7 ya. Untuk menggapai level 7 itu usaha atau apa yang Bapak lakukan untuk melakukan perubahan ini sampai ke level 7?
Ya itu Pak nih yang sampai sekarang sih sebenarnya saya masih pikir-pikir nih, kira-kira ini apa kegiatan apa gitu ya yang bisa saya lakukan sehingga untuk rencana ya, tindakan atau rencana yang bisa saya perbuat. Nah tentunya mungkin ini ya yang bisa saya lakukan dengan mentoring gitu ya atau pendampingan individu sehingga secara face to face saya bisa melakukan pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Oke, bagus. Nanti pada saat kegiatan mentoring ini kan atau pendampingan ya, kira-kira ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak lakukan di sekolah sehingga rekan-rekannya ada di sekolah itu bisa nyaman nanti penyampaian Bapak? Ya, strategi yang pernah saya lakukan itu diantaranya selain metode pendampingan atau mentoring ya Pak ya, dengan sekolah, mengadakan workshop gitu ya, atau pelatihan. Jadi, tapi untuk itu saya akan konsultasikan dulu tentunya dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang akan didampingi. Ya, dalam merencanakan monitoring atau pendampingan atau workshop itu kan dari 3 itu kira-kira Pak Solihin lebih nyaman yang mana agar hal itu bisa terrealisasi di sekolah? Iya, sepertinya nih yang lebih nyaman dan yang lebih murah gitu ya. Tentunya dengan mentoring ya Pak ya. Sebabnya kalau misalnya dengan workshop atau pelatihan itu kan biayanya mahal gitu ya. Terus menggunakan waktunya lama juga, harus ada narasumber gitu ya yang kompeten di bidang itu gitu. Jadi yang lebih nyaman sih mentoring gitu. Murah ya Pak ya, mentoringnya. Betul. Kegiatan juga langsung dengan Bapak gitu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan jadi hitungan Bapak juga. Oke. Kegiatan mentoring nanti yang akan Bapak lakukan ini memerlukan bantuan seseorang apa tidak? Iya Pak. Ya tentunya dalam melakukan mentoring ini tentu saya melakukan bantuan dari Bapak atau Guru ya, sekolah yang tentunya sudah mahir IT lah, terus yang dia juga sering menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Oke, berarti metode mentoring ini perjalanan berkolaborasi berarti ya dengan rekan sejawat, bisa dengan kira-kira kapan akan Bapak lakukan kegiatan tersebut? Bapak secepatnya ya, jadi minggu depan gitu saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, terus berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah ya itu untuk melakukan mentoring. Oke, besar harapannya apa sih yang Bapak inginkan dari kita pertama? Ya, dari percakapan ini tentunya saya sudah mendapat gambaran dengan tentang cara bagaimana untuk menjadikan sekolah atau pembelajaran yang bervariatif ya, seperti dengan adanya mentoring ya, kemudian dibantu juga oleh rekan guru di sekolah. Oke, alhamdulillah berarti Bapak sudah dapat gambaran ya untuk mencari bagaimana solusi mengenai pembelajaran yang bervariatif agar tidak konvensional. Dan nanti saya tunggu hasil dari kegiatan mentoring yang Bapak lakukan ya. Mungkin cukup sampai ini. Saya tunggu rencana Bapak mentoring tersebut. Mudah-mudahan nanti kegiatannya akan berjalan dengan lancar. Kita cukupkan mungkin pembicaraan ini. Kita tunggu hasilnya ya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Bakar tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Solihin, betul ya? Betul, alhamdulillah sudah.
Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Tadi saya coaching dengan Pak Solijin, itu sudah sesuai dengan alur kita jalannya, kemudian sampai menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan dari si coach ini sampai menceritakan permasalahan dan sampai menemukan solusi-solusi gimana ke depan. Begitu, Bu. Menurut saya tadi sebagai observer, saya tadi sudah melihat ya proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Alhamdulillah ya berjalan dengan baik coachingnya, lalu alur tirtanya memang sudah dilakukan gitu ya. Jadi semua alur tirtanya sudah Bapak lakukan. Bapak juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Solihin, sehingga Pak Solihin bisa menemukan solusi ya dari permasalahannya. Tadi saya dengar di akhir Pak Solihin itu bisa menyimpulkan dari permasalahan yang awalnya beliau ceritakan kepada Bapak, sehingga bisa akhirnya itu menemukan solusi dari masalah. Baik Pak. Pertanyaan terakhir nih ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saya lakukan? Kompetensi yang ingin saya perdalam lagi itu mengenai kegiatan alur kita pada saat coaching ini, agar nanti ke depannya kegiatan coaching yang saya lakukan itu bisa bermanfaat dan bisa ke depannya bisa lebih baik pada saat pengajaran Ya. Semoga kedepannya juga Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, sesuai dengan harapan Bapak tadi. Amin, amin. Dan semoga kegiatan observasi ini juga memberikan manfaat buat Bapak ya, Amin, amin. memberikan efek yang positif. Demikian Bapak ya, terima kasih sudah mau diobservasi ya. Amin. Ya, Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam Bapak. Gimana katanya sehat Bu? Sehat Pak, alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah Ibu ya. Nah, sebelum melakukan coaching ya Bu ya, ini dari awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nih pertanyaan. Pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian ya sebenarnya hari ini ya. Nih pada coaching hari ini coach dan coaching saya akan nilai sesuai dengan rubrik ya. Penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu ya. Begitu pula apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach atau juga coach dapat bagaimana coach dapat merespon atau menanggapi pertanyaan Ibu. Nah, jangan lupa juga ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Siapa? Iya. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu ya, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ada 3 Pak. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu ya. Oke, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Pada kali ini saya ingin pada bagian memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching Pak. Oke, baik Bu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin melalui coaching ini saya menginginkan coach bisa menemukan solusi dari percakapan yang nanti akan saya lakukan dengan coach. Coachingnya sendiri yang akan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Oke, baik Bu ya. Demikian dulu ya untuk observasi kali ini. Silakan Ibu lakukan proses coaching dengan coaching Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bapak. Waalaikumsalam, Bu Nurun. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah.
Baik Pak Baka, apa yang mau Bapak ceritakan? Kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak ya, tidak lama. Apa yang mau Bapak ceritakan pada saya? Begini Bu Nurul, akhir-akhir ini di jam pembelajaran yang saya lakukan itu ada beberapa anak yang kurang antusias, kurang antusias dalam pelajaran, bahkan sampai tugas pun hanya beberapa persennya, sekitar 60-70% lah mereka itu mengumpulkan tugas. Itu yang ada dalam pembahasan. Oh seperti itu ya Pak ya, jadi murid-murid Bapak kurang antusias dalam belajar dan juga dalam mengerjakan tugas. Gitu ya, Pak, Betul. ya. Selain itu ada lagi tidak Pak? Untuk saat ini itu sih benar yang bisa saya ingin ceritakan. Dari permasalahan tadi itu yang dua ya. Ya, betul. Baik Pak, nih, sebelum kita lanjutkan dari obrolan kita nih sampai sekarang, apa yang Bapak harapkan? Harapan apa gitu ya dari akhir obrolan kita pada hari ini? Saya itu mengharapkan adanya solusi tentang permasalahan yang saya hadapi, mulai dari antusias dan kurangnya bersemangat untuk mengumpulkan tugas. Seperti itu. Menurut Bapak nih ya, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Saya kira pembelajaran yang saya lakukan memang masih bersifat konvensional. Jarang sekali saya menggunakan pembelajaran yang modern kayak misalnya dengan video, jarang, karena saya menyesuaikan. Kemudian untuk hal mengerjakan tugas, mungkin saya juga merasa bersalah juga ya. Kadang saya suka ngasih soal begitu banyak gitu tanpa melihat kondisi anak ini mampu tidak untuk menyelesaikan soal sebanyak itu gitu. Jadi saya masih merasa menganggap sama saja kemampuan mereka. Itu saya kasih soal banyak, kadang 10, kadang 15 gitu, tanpa melihat kemampuannya. Jadi itu Bu. Seperti itu ya, jadi Bapak juga sudah bisa mengidentifikasi sebetulnya ya. Kira-kira apa saja nih Pak yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam belajar? Mungkin menurut saya murid-murid ini menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, dan nyaman untuk mereka, dan tidak monoton sih intinya. Jadi mereka juga menginginkan suasana baru seperti itu ya Pak ya. Oke Bapak, saya juga sependapat ya dengan Bapak, karena kalau kita juga di posisi anak, kita akan merasakan hal yang sama. Menurut pendapat Bapak nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Mungkin nanti saya akan melakukan sharing atau ngobrol nanti dengan teman sejawat yang senior atau yang lebih mumpuni mengenai pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian bagaimana penggunaan YouTube dalam pembelajaran, kemudian bagaimana menggunakan aplikasi TikTok dalam pembelajaran, dan aplikasi-aplikasi yang lain seperti Quizizz, kemudian dan yang lainnya. Lalu mengenai tugas nih Pak, yang tadi Bapak berikan ya kepada murid-murid, apakah Bapak mengetahui penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas atau bahkan tidak mengumpulkan tugas seperti itu? Mungkin tadi itu Bu yang saya kasih tahu, saya terlalu banyak ngasih tugas atau ada soal yang sebetulnya materinya terlewat gitu oleh saya, sehingga kurang. Kemudian dalam pembelajaran itu saya masih menggunakan sumber ajar gitu ya, sumber belajar yang masih sederhana dengan buku paket dan pergi ke perpustakaan, jadi kurang begitu mengasihkan mungkin ya untuk anak. Jadi mengerjakan tugas juga malah sampai ada kalimat Seperti itu ya. Jadi salah satunya adalah sumber belajar yang digunakan juga monoton seperti itu. Adakah sumber belajar selain buku teks? Ada sebenarnya yang udah pernah saya lakukan, cuma karena keterbatasan saya mengenai IT gitu ya. Ada sebetulnya, seperti halnya saya baru memanfaatkan WhatsApp saja. Sebetulnya ada sih sumber yang lain, misal video YouTube, artikel yang dari blog, kemudian tulisannya
dari internet itu. Kemudian apalagi yang sekarang yang lagi tren ya, video YouTube dan video TikTok gitu, yang bisa mereka. Betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid lebih antusias dalam belajar ya, dan juga tentunya dalam mengumpulkan tugas seperti itu ya Pak. Oke Pak, sekarang kalau idealnya 10 nih Pak. Kalau kondisi idealnya 10, menurut Bapak kondisi sekarang anak-anak yang sedang Bapak hadapi itu berada di level berapa? Ya, kemungkinan ada di level 7 misalnya, 7, 8, 7. 7. Lalu Bapak ingin menaikkan ke level berapa? Enggak ini sih ya, enggak begitu bertaksu. Paling 8, 9 ke 8, 9. Untuk menjadi sempurna sih kayaknya butuh waktu yang lama. Dan naiknya bertahap seperti itu ya Pak ya. Lalu apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 8, 9 itu Pak? Sebenarnya itu yang ingin saya lihatkan, saya pikirkan, makanya saya bercerita kepada ibu. Oh iya, seperti itu ya. Jadi sekarang rencana Bapak nih ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Bapak hadapi itu apa Pak? Rencana saya yang pertama itu akan merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selain itu juga, saya juga akan berusaha untuk belajar dengan teman sejawat bagaimana pemanfaatan video, YouTube, kemudian TikTok, dan fasilitas internet yang lainnya. Dan juga yang kedua, untuk permasalahan tentang kurang antusiasnya dalam menentukan tugas, saya akan berusaha menyesuaikan kondisi anak dengan soal-soal yang mudah, yang bisa langsung dikerjakan oleh anak, dan intinya saya tidak akan memberikan soal-soal yang begitu banyak yang bisa membebankan murid-murid saya nanti. Bagus sekali ya rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil seperti itu. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi? Saya akan berkomitmen penuh dan berusaha untuk mengeksplorasi apa yang saya bisa, sehingga nanti kelak murid-murid saya bisa menerima materi pembelajaran saya dengan asik, dengan nyaman, dan juga mengerjakan tugas pun bisa lebih bersemangat. Bagus sekali ya Pak ya, saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Amin. Nah sekarang Pak, dari tadi ya, dari awal sampai di akhir kita obrolan ini, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita pada saat ini? Saya mendapatkan solusi dari Ibu, dan saya juga sedikit relax, karena itu beban banget buat saya, jadi merasa nyaman diri saya juga. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa makin bersemangat. Itu yang saya dapatkan untuk hari ini, karena udah lepas nih beban saya nih, yang udah saya ceritakan ke Bu Nurul nih ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa melihat kepada diri saya dengan baik, tanpa bersifat egois lagi. Jangan sampai semau saya akan melihat potensi dan kondisi anak. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak. Siap. Setelah nanti Bapak mengaplikasikan rencana tadi. Oke. Saya pengen tahu nih nanti kelanjutannya seperti apa. Siap. Baik ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Makasih Ibu. Semoga berhasil ya Pak ya. Amin, amin. Mohon dukungannya Ibu. Iya, semangat Bapak. Mangga Ibu. Assalamualaikum, Nuhun. Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Baik, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya sama Pak Baka. Alhamdulillah sudah Pak. Oke, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi ketika saya melakukan coaching, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur desa. Saya sudah menanyakan tujuan dari coaching tadi, lalu identifikasi dari permasalahan yang sedang coaching hadapi, lalu juga saya sudah menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab atau komitmen coaching terhadap solusi yang sudah dia pikirkan sendiri. Oke baik Bu ya, menurut saya juga ini tadi Ibu
sudah dalam proses coaching sudah berjalan dengan baik Bu ya. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, terus Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada coaching. Juga coachingnya juga sudah bisa menemukan solusi sendiri ya Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya paham lebih dalam itu alur cerita supaya nanti ketika saya meng-coaching lagi di lain kesempatan saya bisa menggali potensi. Oke, ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Demikian observasi hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Coaching yang kami lakukan semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum.